Selanjutnya saya ingin mengenalkan satu fungsi yang ada di control package, yaitu optpid. Nah, ini sekarang kita pergi ke websitenya control package ya, ada di GNU Octave github.io package control. Nah, ini silakan bisa ke link ini ya. Nah, di sini sekali lagi seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video pertama barangkali. Jadi di sini adalah penjelasan dari library atau apa semua fungsi yang ada di control package, package control. Nah, oleh karena itu kalau ingin tahu ya secara lebih detail bagaimana setiap fungsi, cara memakainya, gunanya seperti apa gitu ya, sinteksnya bagaimana ya harus ke sini. Nah, saya ingin coba mengenalkan tentang ini nih, optpid. Jadi kita coba klik, di sini dijelaskan bahwa OptiPID ini adalah untuk numerical optimization of a PID controller using an objective function. Nah, disebutkan bahwa kita bisa memakai langsung OptiPID untuk run ya, run di example file. Terus kemudian kita bisa edit OptiPID to open atau kalau mau edit ya, dan diberikan penjelasan di sini. Nah, jadi secara umum ada dua hal yang dilakukan di program ini. Nah, tetapi saya coba ini ya, saya coba jelaskan sambil kita coba buka Octave. Nah, pertama kita coba ke edit optpid. Nah, ini langsung dipanggil filenya. Filenya ada di directory yang bisa dicek ya terinstall di mana gitu ya. Tapi agar gampang tadi kita pakai edit optpid, maka kita bisa langsung ke filenya untuk melakukan editing. Dijelaskan juga di sini misalnya ya penjelasan apa yang dilakukan oleh file ini gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi dia sudah punya transfer function, sudah diinput. Lalu kemudian yang dia lakukan adalah ada dua hal ya, yaitu dia mencoba melakukan tuning dengan metode Astrom Haglund namanya. Jadi tuning dengan Astrom Haglund disingkat sebagai AHA oleh mereka. Nah, jadi mencari nilai KP, TI, TD ya, atau KI dan KD untuk PID controller dengan metode Astrom Haglund atau AHA agak sedikit berbeda karena selama ini saya mengajarkan Ziegler-Nichols hanya saja ya apa ya memang kalau kita coba baca referensi ada banyak sekali metode yang dipakai oleh para peneliti. Nah, ini diantaranya metode AHA. Nah, ini yang pertama yang mereka lakukan. Lalu kemudian hal kedua yang mereka lakukan adalah optimization. Nah, seperti di Ziegler-Nichols, ketika pertama kali kita dapatkan nilai KP, KI, dan KD, kan itu masih belum optimal ya step function-nya. Nah, dan kalau di Ziegler-Nichols ya bisa pakai cara manual untuk melakukan fine tuning. Nah, di sini di fungsi ini mereka melakukan automatic optimization. Jadi optimization secara otomatis dengan pendekatan numerik. Nah, kalau tertarik ya, mungkin bisa coba dibaca dokumentasinya dan dicoba dipahami. Nah, tetapi kita coba tampilkan biar biar lebih tergambar. Oh ya, ini kalau saya lebih prefer ya. Jadi kita coba copy, Ctrl C, lalu kemudian kita copy ke scriptnya kita ya. Untuk di-save di folder yang kita tetapkan. Ini kalau di saya latihan Octave, ini optpid optpid 2 misalnya. Saya beri nama seperti ini, optpid 2. Nah, saya ke command window, terus kemudian saya coba panggil optpid 2. Nah, ini dia butuh waktu ya untuk melakukan eksekusi. Nah, ini optimization starts, please be patient. Nah, terus kemudian hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang biru ini adalah step response dengan tuning yang awal menggunakan metode AHA, Astrom Haglund namanya AHA, metode AHA. Lalu kemudian dia secara numerik melakukan optimization dan hasilnya adalah yang merah. Nah, ini kita coba ya tentu ya ini berarti sudah terbayang kira-kira bagaimana cara memakainya. Nah, sekarang kita bisa coba kembali ke editor. Misalnya, kita coba pakai untuk contoh yang sebelumnya. Jadi, nah ini kan adalah ini P ya. Nah, kita bisa coba pakai
contoh yang sebelumnya, kita pakai numeratornya sama, 1, terus kemudian untuk denominatornya adalah 1650. Nah, misalnya seperti ini. Nah, terus kemudian ini sudah kita rubah ya. Ini saya kasih titik koma, ini menjadi transfer functionnya adalah P. Baik, rasanya sudah, terus kemudian kita kembali ke command window, kita coba lihat ketika dipanggil lagi optpid 2, nah ini sekarang dia akan melakukan plotting step response ya. Nah, tetapi dengan pendekatan tadi metode AHA, serta optimisasinya. Nah, ini bisa kita lihat ternyata jadi berbeda ya. Ini sekarang yang biru adalah metode AHA, yang masih belum optimal ya. Lalu kemudian yang merah adalah setelah dilakukan optimisasi, optimization secara otomatis. Nah, sekarang kita tentu jadi ingin tahu ya, metode AHA dengan metode Ziegler-Nichols itu bedanya seperti apa? Nah, kita pengen coba bandingkan yang warna biru yang sebelum dioptimisasi, sebelum dilakukan optimization, apakah berbeda? Apakah ada yang lebih baik gitu ya? Nah, ini bisa kita coba bandingkan juga. Saya coba kembali ke editor. Nah, ini kan tentu saya sudah punya ini ya, transfer function P-nya. Lalu kemudian saya coba copy dari latihan PID. Jadi nilai KP, KI, KD yang sudah dicari dengan Ziegler-Nichols ya. Ini saya coba copy, lalu kemudian saya punya, nampaknya ini bisa saya copy semuanya ya, lalu kemudian saya ke optpid 2. Nah, ini tadi dia plot step response. Rasanya saya coba plot di figure yang terpisah saja. Ini tadi dia figure 1 ya. Saya mau figure 2. Figure 2. Oke, setelah itu saya Ctrl S di save, kemudian kembali ke command window, saya panggil optpid 2. Nah, ini sekarang akan ada 2 figure yang muncul. Yang pertama adalah tadi dengan metode AHA, Astrom Haglund, terus kemudian yang kedua adalah dengan, oh ini tapi time-nya agak berbeda ya. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi bisa kita lihat yang sebelah kiri yang warna birunya adalah metode AHA, terus yang sebelah kanan ini adalah dengan metode Ziegler-Nichols. Nampaknya tidak terlalu berbeda ya. Jadi memang ya mungkin ada sedikit perbedaan dalam hal error, misalnya overshoot-nya sedikit berbeda, tetapi nampaknya rata-rata sama. Ya, silakan bisa dicoba dipakai dan dimainkan ini optpid untuk melakukan perbandingan.